Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Apri Sulistianingsih di sini. Di video kali ini aku mau sharing bagaimana jenis-jenis perlekatan plasenta pada ibu hamil. Nah, buat teman-teman jangan lupa sebelum kita mulai, yuk kita like dan subscribe dulu ke channel ini untuk membantu channel ini berkembang biar aku lebih termotivasi lagi membuat videonya. Kita mulai saja ya. Jadi jenis-jenis perlekatan plasenta yang mau aku bahas di sini itu adalah plasenta previa, plasenta akreta. Nah, plasenta previa sendiri nanti akan kita bahas menjadi plasenta previa totalis, plasenta previa subtotalis, dan plasenta letak rendah. Letak itu sendiri adalah plasenta akreta, plasenta inkreta, selanjutnya plasenta perkereta. Nah, buat tambahannya, aku buat nambahin di sini adalah plasenta incarcerata. Itu adalah tambahan untuk materi di sini ya. Nah, secara normalnya ibu hamil itu kan harusnya plasenta itu kan menempel, atau ari-ari yang kita sebut itu menempel di dalam rahim di bagian atas rahim atau kita sebut dengan fundus. Kenapa? Bagian fundus atau bagian atas rahim itu adalah bagian yang paling kuat dan ototnya paling banyak di situ, sehingga untuk perlekatan plasenta itu adalah tempat paling baik. Jadi bagian paling kuat untuk melekat ke plasenta. Namun ada kalanya plasenta itu menempelnya tidak sempurna atau pada suatu kondisi tertentu di mana plasenta itu menempel tidak baik. Nah, kali ini aku mau ngejelasinnya via kasus aja ya, jadi biar teman-teman bisa lebih paham bagaimana kasus pada plasenta previa ini. Jadi contohnya ini adalah ada seorang ibu hamil umur 25 tahun, dia datang ke bidan, merupakan kehamilan yang keduanya, riwayat abortus. Kemudian ibu hamil tersebut mengeluh dengan keluhan adanya perdarahan yang berwarna merah segar. Kemudian hasil anamnesisnya, perdarahan itu sudah berlangsung sekitar 2 jam yang lalu, sebanyak satu pembalut. Nah, itu tidak terasa adanya sakit ataupun nyeri perut di dalam perutnya. Namun pada saat diperiksa tersebut, ibu hamil tanda-tanda vitalnya masih dalam batas normal. Nah, denyut jantung janinnya itu juga masih dalam batas normal, yaitu 140 kali per menit. Terus pada saat dilakukan palpasi itu kontraksi tidak ada, jadi tidak ada kontraksi. Terus pada saat dilakukan pemeriksaan genitalia terdapat perdarahan sebanyak 1 pembalut penuh. Nah, apakah yang harus kita curigai di sini? Yang harus kita curigai ini adalah terjadinya plasenta previa. Kenapa? Kalau tidak sakit itu tanda-tanda plasenta previa. Kalau adanya sakit itu berarti untuk tanda-tanda solusio plasenta atau adanya riwayat terjadinya jatuh gitu ya. Nah, karena ini tahu-tahu ada perdarahan tanpa adanya rasa sakit, nah itu ibu bidan yang harus dilakukan pertama kali itu adalah melakukan inform konsen untuk dilakukan rujukan atau kolaborasi dengan dokter SPOG, karena ini bukan merupakan wilayahnya bidan. Bidan hanya bertanggung jawab pada kasus-kasus yang normal saja. Pada kasus-kasus yang patologi seperti ini, bidan harus melakukan rujukan. Nah, sesampainya di rumah sakit, bidan yang bekerja di rumah sakit itu melakukan kolaborasi dengan dokter SPOG bahwa adanya perdarahan yang tidak disertai dengan rasa sakit. Hasil kolaborasinya dari USG didapatkan letak plasenta menutupi jalan lahir, yaitu plasenta previa. Plasenta previa itu adalah di mana letak plasenta menutupi jalan lahir. Jadi bayi itu tidak bisa keluar sebelum plasentanya keluar, padahal yang namanya dalam persalinan normal itu harusnya bayinya dulu yang keluar, baru plasentanya yang keluar. Nah, ini sangat membahayakan apabila dilakukan persalinan normal. Kenapa? Karena adanya begitu terjadi pembukaan, kemudian sisi plasenta dari ibu itu akan terjadinya perdarahan yang sangat besar dan menyebabkan kematian pada ibu. Oleh sebab itu, asuhan yang paling tepat adalah melakukan konseling dan bed rest yang paling sampai menunggu usia kehamilannya ateram, baru kehamilannya itu
hentikan dengan cara operasi seksio sesaria. Kejadian plasenta previa ini terjadi 1 dari 200 kehamilan dan ini sering didiagnosis pada ultrasonografi di rutin pada trimester kedua dan ketiga. Jadi seharusnya ibu hamil di trimester kedua dan ketiga itu seharusnya memang datang ke dokter SPOG untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh, terutama melihat letak plasentanya gitu ya. Jadi sebenarnya plasenta previa ini sudah bisa dideteksi secara dini pada saat usia kehamilan lebih dari 16 minggu. Jadi sudah bisa kelihatan ini letak plasentanya itu previa atau bukan gitu. Berikut ini adalah jenis-jenis letak perlekatan plasenta, di mana poin A merupakan letak plasenta previa totalis, di mana komplit letak plasenta previa komplit atau totalis, di mana plasenta itu benar-benar menutupi jalan lahir dan tidak memungkinkan terjadinya persalinan normal. Nah, yang kedua itu adalah letak plasenta previa parsial atau subtotalis, di mana benar plasenta ini menutupi jalan lahir, tapi tidak seluruh bagian plasenta menutupi jalan lahir gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah plasenta letak rendah, di mana plasenta tidak menutupi jalan lahir, tetapi memungkinkan terjadinya gangguan pada saat persalinan karena resiko terjadinya solusio plasenta atau plasenta lepas sebelum janin lahir itu sangat besar bila dibandingkan dengan persalinan dengan seksio sesaria gitu ya. Oke teman-teman itu. Nah, untuk penanganan plasenta previa sendiri ini harus di rumah sakit karena tidak bisa dilakukan penanganan secara normal. Ibu hamil memang harus ditenangkan bahwa selama ibu hamil tenang menjalani bed rest dengan baik, nah ibu hamil perdarahan itu bisa ditekan. Namun apabila sudah waktunya aterem atau lebih 27 minggu usia kehamilannya, sebaiknya kehamilan langsung dihentikan dengan cara seksio sesaria sebelum adanya kontraksi. Kenapa sebelum adanya kontraksi? Untuk mencegah terjadinya solusio plasenta. Oke, itu adalah kasus dari plasenta previa. Selanjutnya kita akan ke plasenta akreta. Nah, akreta sendiri itu adalah jenis dari perlekatan plasenta di mana plasenta tidak melekat secara semestinya. Jadi, seharusnya secara normal plasenta itu melekat hanya di dinding endometrium. Dinding endometrium itu adalah dinding yang pada saat menstruasi itu yang meluruh gitu ya. Jadi cairan darah menstruasi itu adalah cairan darah di dinding endometrium gitu. Dia harusnya melekatnya di situ saja, yang selalu menebal pada saat proses menstruasi. Jadi dia nggak sampai ke otot rahim. Jadi dia cuman di bagian endometriumnya aja. Nah, tapi karena suatu hal plasenta ini melekatnya itu melebihi dari endometrium. Jadi disinilah yang kita sebut dengan plasenta akreta. Contoh kasusnya adalah seorang perempuan umur 25 tahun, kehamilan yang kedua, sedang dalam persalinan kala 3. Ibu tersebut hasil riwayat persalinannya melahirkan bayi dengan normal, bayinya menangis kuat, bernafas tanpa kesulitan, bergerak aktif dan cukup bulan. Jadi bayinya juga normal. Kemudian pada 1 menit pertama setelah bayi dikeringkan, kemudian dilakukan suntikan oksitosin yang pertama pada 1 menit pertama sebanyak 10 unit. Kemudian dilakukan jepit potong tali pusat dan dilakukan IMD kepada bayinya. Setelah itu, bidan melakukan PTT selama 15 menit, yaitu sudah dilakukan PTT, ada kontraksi, dilakukan PTT, tidak ada kontraksi, tidak dilakukan PTT, terus menerus. Nah, setelah 15 menit itu tidak ada tanda-tanda pengeluaran plasenta ya. Nah, jadi tali pusat tidak bertambah panjang, tidak ada semburan darah tiba-tiba, terus uterusnya juga tidak membulat. Nah, selanjutnya pada 15 menit tersebut, ibu bidan langsung memberikan suntikan oksitosin kedua, lalu dilanjutkan untuk PTT selanjutnya. Sudah 15 menit dari PTT yang kedua, itu artinya sudah 30 menit plasenta
tetap tidak lahir. Nah, di sini ada 3 skenario yang memungkinkan penyebab terjadinya plasenta. Skenario yang pertama itu adanya perdarahan, skenario yang kedua itu tidak ada perdarahan, skenario yang ketiga itu adalah ada perdarahan namun plasenta tidak dapat lahir gitu ya. Kita bahas di skenario yang pertama. Jadi karena adanya perdarahan, maka bidan boleh melakukan tindakan manual plasenta. Hal ini dikarenakan adanya perdarahan itu menunjukkan sudah ada bagian plasenta yang lepas, tapi ada bagian juga plasenta yang belum lepas. Nah, itu merupakan tanda-tanda dari perlekatan plasenta adhesiva, di mana plasenta melekat erat di dinding endometrium, jadi butuh dilepaskan secara manual untuk mengeluarkan plasentanya gitu ya. Nah, kemudian bidan melakukan penanganan manual plasenta. Buat teman-teman yang pengen saya buat videonya terkait dengan penata laksanaan manual plasenta, komen aja yuk di bawah. Nah, selanjutnya, setelah penata laksanaan manual plasenta ini, pada skenario yang kedua tidak ada perdarahan sama sekali. Apabila tidak ada perdarahan sama sekali, maka langsung kita lakukan rujukan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada bagian plasenta yang terlepas dan itu memungkinkan terjadinya perlekatan plasenta yang lebih dalam, di mana diagnosisnya adalah plasenta akreta. Plasenta akreta sendiri itu sebenarnya adalah kata-kata umum untuk mendiagnosis adanya plasenta akreta, inkreta, dan perkreta. Jadi kalau kita bilang plasenta akreta itu memang sebenarnya adalah penempelan plasenta, di mana plasenta menempel di dinding dalam miometrium. Nah, jadi bentuknya seperti ini, kan harusnya plasenta ini normalnya menempel seperti ini. Nah, tapi sayangnya plasenta akreta ini menempelnya lebih dalam di dinding miometrium. Jadi plasentanya itu sampai ke dinding miometrium di sini ya. Jadi dia sudah masuk ke dinding miometrium di sini. Nah, inilah plasenta akreta. Nah, kalau sudah seperti ini penata laksanaannya, kemungkinan rahim ini masih bisa diselamatkan, kemungkinan gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah plasenta inkreta, di mana janin ini di mana plasenta ini melekat jauh lebih dalam dibandingkan di dinding miometrium. Jadi masuk ke dalam dinding miometrium itu lebih dalam daripada plasenta akreta yang tadi. Kalau yang tadi itu kan dia hanya masuk awal ke dinding miometrium. Nah, kalau ini dia lebih dalam lagi. Kalau sudah seperti ini, resiko untuk rahim diselamatkan ini lebih kecil gitu ya. Nah, selanjutnya adalah plasenta perkreta, di mana plasenta ini menempel melewati dinding miometrium, kemudian sampai ke dinding peritonium. Makanya peritonium atau dinding perut. Cara mengingatnya itu adalah ikuti saja huruf abjad. Jadi A dulu, I, baru P. Jadi akreta itu artinya ini menempel di bagian dalam dinding miometrium. Nah, kalau inkreta itu menempelnya jauh lebih dalam di dinding miometrium. Nah, perkreta dia menempelnya melebihi dinding miometrium sampai ke dinding peritonium di dalam perut ibu. Nah, plasenta akreta sendiri merupakan suatu komplikasi dari jaringan parut yang rusak. Jadi harusnya yang namanya plasenta itu kan menempelnya hanya pada endometrium saja. Namun karena dinding namun karena dinding peritonium itu menempelnya itu sangat rahim itu adanya suatu jaringan parut yang menyebabkan plasenta itu dinding endometriumnya itu nggak cukup untuk nempel gitu. Jadi dia harus masuk lebih dalam lagi. Nah, itu karena adanya jaringan yang parut dan rusak. Nah, biasanya ini terjadi pada riwayat seksi cesarea dan riwayat adanya plasenta previa. Nah, plasenta akreta sendiri itu akan meningkat sebagai akibat persalinan seksi cesarea atau prosedur uterus yang terkait dengan teknologi reproduksi. Di sini contohnya adalah kuretase. Nah, jadi kalau kehamilan yang sebelumnya itu adalah plasenta previa, itu meningkat kejadiannya 3% gitu ya. Nah,
kejadiannya meningkat 11% kalau misalkan di 2 kehamilan sebelumnya itu terjadi di 2 kehamilan sebelumnya itu adalah operasi sesar yang disebabkan oleh plasenta previa. Nah, meningkat 40% apabila adanya riwayat operasi sesar 3 kali diagnosis plasenta previa. Oleh sebab itu, wanita yang sudah 3 kali melakukan operasi sesar atau 2 kali, oleh sebab itu wanita yang melakukan operasi sesar itu riwayat operasi sesar. Oleh sebab itu, wanita dengan riwayat operasi sesar itu sangat disarankan untuk bersalin di rumah sakit apabila nantinya terjadi indikasi yang seperti ini. Namun tingkat keparahan dari plasenta akreta ini tergantung dari jenis plasenta perlekatannya, apakah hanya akreta saja, inkreta, atau sudah ke perkreta. Nah, kan ada pertanyaan, saya ini sebenarnya rajin loh USG ke dokter gitu, tapi kok ternyata plasentanya akreta dan tidak ketahuan. Nah, berdasarkan dari hasil kajiannya Varney bahwa USG itu tidak menjamin plasenta akreta itu dapat didiagnosis secara pasti. Jadi meskipun rajin USG, plasenta akreta itu mungkin saja tidak dapat dideteksi pada saat dilakukan pemeriksaan USG gitu ya. Nah, intinya pada saat seperti kejadian plasenta akreta ini, penanganannya harus benar-benar maksimal untuk mencegah kematian pada ibu, karena ini sudah tidak bisa ditangani secara normal lagi, dan biasanya rahim ibu harus diangkat karena rahimnya maksudnya karena plasenta itu sudah masuk ke dalam kedinding myometrium. Itu akan menyebabkan perdarahan. Nah, adanya retensio sisa plasenta aja bisa menyebabkan kontraksi uterus tidak bisa maksimal kan, apalagi dia sudah mencapai ke dinding myometriumnya sendiri. Jadi tidak bisa. Nah, oleh sebab itu, ibu hamil dengan riwayat plasenta previa itu sangat disarankan untuk bersalin di rumah sakit dengan tingkat pelayanan yang lebih tinggi untuk menjamin keselamatannya. Nah, skenario yang ketiga itu adalah plasenta incarcerata, di mana sebenarnya sudah terjadi perdarahan, tapi plasenta tidak keluar, dan pada saat kita mau masuk itu tidak bisa karena ostium uteri eksternanya sudah tertutup. Nah, kalau sudah seperti ini, penanganan yang paling tepat itu adalah harus memberikan rujukan. Jadi sebenarnya plasentanya itu sudah lepas, tapi nggak bisa keluar karena OUE-nya yang di dalam rahim itu di bagian bawahnya itu sudah mengunci dan plasenta ini tidak bisa keluar. Itu sebabnya perlu dilakukan penata laksanaan, yaitu namanya plasenta incarcerata, di mana plasentanya itu terjebak di dalam rahim gitu ya. Nah, ini harus ditangani di rumah sakit. Bidan tidak boleh melakukan penata laksanaan. Nah, pada saat melakukan penata laksanaan, yang pasti ibu harus dipasang infus 2 jalur, ditakutkan selama perjalanan terjadi perdarahan yang hebat. Lalu kita pasang oksigen, terus inform konsen untuk penata laksanaan rujukan di tempat yang tepat. Oke teman-teman, itu aja terkait dengan jenis-jenis perlekatan plasenta. Buat teman-teman yang ingin dapat masukan lagi, materi apa yang sebaiknya aku bahas, komen aja di bawah biar aku bisa bikin materinya. Oke, jangan lupa subscribe ke channel ini yang belum subscribe, like yang kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan share untuk teman-teman yang lain agar dapat manfaat dari video ini. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.